Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية والدنيوية والأخروية بجاه خير البرية. آمين آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Habib Umar bin Abdul Qadir bin Qurban, Al-Habib Tariq bin Abdurrahman Barakbah, Al-Habib Ali bin Qurban, dan juga para habaib yang lain, dan khususnya pula Rama Kiai Asim bin Kiai Al-Hajj Nawawi, Rama Kiai Muslim bin Kiai Al-Hajj Nawawi, Rama Kiai Muhsin. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia para habaib kulon jenengan, para alim ulama kulon jenengan, para kiai-kiai kulon jenengan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mugi-mugi insyaallah yang hadir pada malam hari ini insyaallah pulang betul berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat sholawat insyaallah hajat-hajat kulon jenengan sedaya dikabulkan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi insyaallah berkat sholawat nama-nama kulon jenengan sedaya tertulis di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iki masyaallah niki jam pinten niki? Jam 10 ini, jam 10 lebih 55 menit ya. Jadi kita sampun teler napa dereng nih? Sampun loyo napa dereng nih? Mungkin lanjut. Tadi dawuhnya Habib Tariq napa niku? Sholawat sampai jebol saking ini. Kita kalau lanjut sampai jam 2 siap napa mboten nih? Sampai jam 3 siap napa mboten? Dengan siap saya pulang dulu nih insyaallah. Subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah. Orang niku kalau kumpul di dalam majelis ingkang sae, niki majelis sae napa mboten niki? Sae. Orang niku kalau kumpul di majelis sae niku subhanallah Allah kasih keberkahan. Di antara tanda keberkahan niku, keberkahan yang bisa kula jenengan lihat, kula jenengan ketika kumpul di majelis yang baik niku subhanallah zikirnya kathah, sholawatnya kathah, ingat Allah Ta'ala kathah, ingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kathah. Niki nyuwun sewu, lenggah dari jam pinten niki? Subhanallah. Ini dari Gunung Kidul jenengan. Jadi jam 7, sekarang jam 11. Berapa jam niki? Banyak jam, 4 jam. Subhanallah 4 jam jenengan duduk di rumah di atas sejadah betul tasbih. Sholawat 4 jam duduk sendirian, itu mampu apa betul? Mampu apa betul Pak? Tidak mungkin mampu model kayak kulon jenengan nih. Tapi subhanallah berkat majelis yang mulia, berkat majelis niku diberkahi sama Allah Ta'ala,
4 jam, 5 jam, ya rasa, bukannya tidak rasa. Ya tetap rasa capek, tapi subhanallah dilewati dalam keadaan senang hati, dilewati dalam keadaan gembira, kathah sholawat kepada Kanjeng Nabi kathah niki pertanda Allah kasih keberkahan di dalam suatu majelis. Makanya kalau ada majelis maulid diusahakan hadir. Orang kalau hadir majelis maulid, insya Allah kalau betul-betul hadirnya niku mahabbatan wa syauqan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau hadirnya niku betul-betul cinta kepada Kanjeng Nabi, hadirnya niku betul-betul rindu kepada Kanjeng Nabi, niku pulang insya Allah bawa berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallah, kata sholawat. Sholawat itu sudah banyak disampaikan tadi. Bagaimana itu fadilahnya sholawat. Orang itu kalau banyak sholawat, insya Allah masalah hidupnya diselesaikan sama Allah Ta'ala. Jujur deh, ini kata hutang apa betul nih? Kredit motor masih kredit apa betul? Kemudian kredit rumah masih ada kredit apa betul? Kulkas kredit apa betul? Panci kredit apa betul? Subhanallah, ahli kredit wal jamaah nih. Kreditnya kompak maksudnya nih. Iya. Orang itu kalau kata utang, orang itu kalau kata sumpah, niku resepnya diantara lain yang paling mujarab, yaitu adalah kata sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ada seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab suatu saat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngeritakan kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, kula niki kata sholawat kepada panjenengan. Saya ini banyak baca sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Kam aj'alu sholati alaik fil yawm ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini orang yang banyak baca sholawat. Kira-kira dalam satu hari tak pakai sholawat itu berapa jam ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyita, terserah kamu. Mau berapa banyak kamu, terserah kamu." Maka sedang Ubay bin Ka'ab tanya, wahai Kanjeng Nabi, "Farbu, nek seperempat hari tak pakai untuk sholawatan, seperempat hari tak pakai untuk sholawat kepada panjenengan wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinten-kinten pripun wahai Kanjeng Nabi?" Coba perhatikan, seperempat dalam satu hari itu pinten jam, Pak? Satu hari berapa jam ini? 24 jam dibagi 4 pinten nih? 6 jam. Pripun wahai Kanjeng Nabi, nek sehari tak pakai 6 jam sholawat non-stop kepada panjenengan, pripun wahai Kanjeng Nabi? Dawuhnya Kanjeng Nabi, "Masyita, terserah kamu, wa in zidta fa huwa khairul lak." Tapi nek mbok tambah itu lebih baik. Kalau kamu gunakan 6 jam dalam satu hari untuk sholawat, terserah kata Rasulullah. Tapi kalau ditambah itu lebih nopo? Padahal sudah berapa jam? Nah, kulan jenengan berapa jam sholawatnya? 4 jam. Nah, ini itu nek non-stop. Ini kan dengan dingluk tidurnya sak jam tadi. Setengah jam sekali. Bangun kaget, belum makannya, belum ini sak macamnya. Ini non-stop 6 jam. Bagaimana ya Rasulullah? Silahkan terserah. Tapi nek mbok tambah lebih baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab beliau berkata, "Fanisif ya Rasulullah." Lah kalau begitu, kalau separuh hari gimana ya Rasulullah? Setengah hari tak pakai sholawat bagaimana ya Rasulullah? Setengah hari berarti berapa jam, Bu? Berapa jam, Pak? 12 jam. Jenengan 12 jam beto tasbih duduk sholawat mboten kerja jenengan. Kerjanya libur sedaya nih. Iya. Tapi nek sholawat kan tidak harus duduk, bisa dengan aktivitas nih. Ibu-ibu nyapu sambil apa, Bu? Nah, tapi nyuwun sewu, bokongnya megal-megal apa betul? Tidak boleh sholawat tidak megal-megal nih. Jadi, ini sedang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah hari tak pakai untuk sholawat ya Rasulullah? 12 jam. Maka apa jawaban Rasulullah? Apa Nabi katakan cukup, itu sudah baik, tidak usah ditambah, ini sudah mentok? Tidak. Nabi katakan, "Masyita wa in zidta fa huwa khairul lak." Terserah kamu. Nek mau dipakai setengah hari sholawat kepada aku, terserah kamu. Tapi kalau mau tambah itu jauh lebih baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah berapa jam? 12 jam. Fa thulutsan ya Rasulullah.
Bagaimana kalau 2/3 hari tak pakai untuk sholawat? 2/3 hari ini berapa jam nih? 24 jam dibagi 3 pinten nih? 18. Pinten? Enggak, 24 jam bagi 3 18. Itu nanti ditendang ketika lagi nih. 8 jam. Berarti kalau 2/3 hari berarti berapa jam nih? 18 jam, 16 jam. 18 jam, 16 jam. 18 jam enggak bisa ngitung nih. 16 jam. Fathulufan ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 hari tak pakai untuk sholawat? 16 jam ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Nabi katakan masyita wa in zita fa huwa khairul lak. Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu jauh lebih baik. Padahal sudah berapa jam? Nah, kalau jenengan sholawatnya sudah cukup, kenapa harus ditambah berarti ini? Tambah. Harus ditambah, kenapa wis pun cekap mawon nih? Cukup, kenapa ditambah nih? Tambah. Ini Sinang Ubay bin Ka'ab 16 jam. Nabi katakan kalau ditambah jauh lebih baik. Maka bagaimana jawaban Sinang Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah, kalau begitu 24 jam, 1 hari non-stop. Selain ibadah yang wajib, selain ibadah-ibadah yang lain, tak pakai untuk sholawat kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Maka apa jawaban daripada Rasulullah SAW? Idan yukfa hammuk wa yukfar dambuk wa yukdha dainuk. Kalau kamu bisa memperbanyak sholawat seperti itu wahai Ubay, kata Rasulullah SAW, kalau begitu sumpahmu bakal dihilangkan sama Allah Ta'ala, dosa-dosamu bakal diampuni sama Allah Ta'ala, utangmu juga bakal dilunasi sama Allah Ta'ala. Subhanallah, coba perhatikan. Orang kalau kata sholawat, dawuhnya Kanjeng Nabi, idzan yukfa hammuk wa yukfar dambuk wa yukdha dainuk. Kalau kata-kata sholawat, maka bagaimana? Sumpahnya dihilangkan sama Allah Ta'ala, dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala, yang terakhir apa? Utangnya dilunasi sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Niki kalau jenengan niki ahli sumpah nih. Ketok mukanya muka sumpah ini. Tapi subhanallah kalau hadir majlis sumpahnya hilang. Tapi bar pulang majlis apa? Sumpahnya balik lagi nih. Orang itu kalau kata sumpah, apalagi di akhir zaman. Niki kalau jenengan niki ada di akhir zaman. Tanda akhir zaman itu di antara tandanya akhir zaman, sumpah tidak cetok. Tidak ada suatu hal, tidak ada yang mancing untuk sumpah, tapi tiba-tiba apa? Sumpah, bangun tidur sumpah, mau ini sumpah, ngaca lebih sumpah lagi. Nah ini tandanya akhir zaman nih. Lah orang kalau dia banyak sumpah, hatinya sering gundah, hatinya sering sedih, hatinya sering susah, itu resepnya banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga orang yang banyak utang. Nah ini, dengan ahli utang apa betul? Ahli utang apa betul? Ahli utang apa ngutangi? Ahli utang apa ngutangi? Kalau jenengan seneng utang apa ngutangi nih? Niki perhatikan nih, resepnya orang kalau kepengen utangnya dilunasi sama Allah Ta'ala, ya kerja, bukannya kata sholawat tidak kerja. Jangan kira nih kata sholawat tidak kerja, tidak ada ikhtiar, megang tasbih terus jatuh uang dari langit nih. Nah ini pula video game namanya ini. Ini dunia nyata nih ibu. Kalau jenengan banyak utang, kepengen dilunasi sama Allah Ta'ala, monggo jenengan ikhtiar kerja, kemudian perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Kanjeng Nabi, nek kata sholawat, utangnya bakal dilunasi sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Terakhir sebagai penutup, ya, yang namanya nasihat itu adalah dawa lil qulub. Ilmu niku adalah dawa lil qulub, obatnya hati. Tapi kalau obat sudah kakek overdosis nanti akhirnya. Niku sudah kata obat-obat disampaikan dari Habib Thorik, dari Ustaz Abdul Qadir bin Qutban. Nek kata-kata apa niku geblak nanti jenengan niku. Ngantuk maksudnya. Terakhir sebagai penutup. Cerita bagaimana orang subhanallah terlilit utang yang luar biasa. Tapi berkat baca sholawat jadi orang yang kaya raya. Niki lak melek sedoyo ning sini. Kata utang berkat sholawat jadi orang apa? Kaya raya, melek sedoyo, mendelik sedoyo nih.
Subhanallah. Niku diceritakan nyuwun sewu. Wonten setunggal tiyang niku kathah utang. Banyak utang sama orang. Sampai akhirnya jatuh pailit kathah utang. Napa niku ndak bisa kerja, usahanya gagal karena terlilit utang yang kathah. Subhanallah, ketika dia sudah terlilit utang yang banyak, niku saudaranya dia yang ngasih utang datang kepada dia mau nagih utang. Kayak kalau jenengan niku lho. Kalau jenengan kalau pas lagi utang banyak, jatuh tempo ditagih napa mboten? Ditagih napa mboten? Ditagih. Lah ketika ditagih bingung napa mboten? Bingung. Dan ini orang juga sama. Niki nyuwun saya ceritanya ini padha kaya kula jenengan niki ceritanya ini. Kata utang jatuh pailit akhirnya ditagih sama saudaranya yang utangi, diminta untuk bayar utang. Nyuwun saya ini orang tidak punya uang untuk bayar utang. Padahal sudah jatuh napa? Jatuh temponya. Akhirnya singkat cerita niki yang orang yang utangi niki tidak terima. Nyuwun saya Mas jenengan itu utangnya kathah sama saya. Saya juga butuh sekarang nih, butuh untuk keluarga saya. Mau tak tagih sekarang nyuwun saya kudu bayar ini hari ini. Nyuwun sewu Pak, saya tidak punya uang sama sekali Pak. Kata orang yang berhutang itu. Ya sudah kalau begitu ikut sama saya, tak bawa ke pengadilan. Tak bawa ke pengadilan, biar kamu dihakimi sama hakim. Akhirnya subhanallah dua orang ini datang ke pengadilan, datang kepada Pak Hakim. Hakim Napa Godi ketika zaman itu akhirnya diputuskan, minta pengadilan, minta penghakiman. Hakim bilang, kamu orang yang punya utang, bisa bayar enggak kamu nyari? Enggak bisa bayar saya. Lah kamu ridho enggak yang utangi kalau diundur 3 hari? Saya sebetulnya enggak ridho. Kata orang yang utangi, saya sebenarnya enggak ridho. Tapi gimana ini orang enggak bisa bayar, kata Pak Hakim. Akhirnya singkat cerita, orang yang utangi itu ridho merelakan temponya diundur 3 hari. Jadi temponya apa? Diundur 3 hari. Jangan pernah ngalami kejadian kayak gini apa betul? Tidak sampai ke persidangan, tapi tidak mampu bayar, akhirnya sudah dibentak-bentak entek-entekan, sudah di bahasa kasarnya sudah dipisu ya bisa-bisa. Kemudian akhirnya diundur 3 hari. Pernah apa betul nih kejadian kayak gini? Pernah. Kata kejadian seperti ini kata. Nyuwun saya ya sudah kata Pak Hakim, tak undur temponya 3 hari. Nanti ber 3 hari kamu wajib untuk bayar. Tidak tahu caranya bagaimana. Mau melek, mau jadi babi ngepet, terserah sudah. Yang penting bayar utang. Kata Pak Hakim itu. Jadi Pak Hakim kata orang yang utang. Akhirnya subhanallah orang yang kata utang ini pulang. Sampai di rumah, namanya orang kata utang sudah dikejar-kejar, diundur temponya berapa hari? 3 hari. Bingung mau kerja apa? Subhanallah sampai di rumah duduk lamun nih orang ini. Kayak kalau jenengan nih loh Pak, pas lagi pulang ndak bawa nopo-nopo niku pulang napa nih? Lamun bingung, sumpah hatinya. Subhanallah Pak, ketika sedang lamun bingung nih orang, subhanallah istrinya keluar. Wah subhanallahnya istrinya solehah. Kayak ibu-ibu nih, istrinya solehah nih. Iya. Istrinya ngelihat suaminya dalam keadaan sumpah, istrinya tanya, "Loh Pak, kenapa kok sumpah Pak? Kok jenengan ini kok wajahnya murung seperti ini, sumpah kayak gini, ada apa Pak?" Tanya si istri kepada suami. Suaminya bilang, "Waduh istriku nyuwun sewu, ini saya kelilit utang kathah, sudah dikejar-kejar sama orang, jatuh tempo ini hari, tidak bisa bayar, dibawa kepada Pak Hakim, diundur kasih waktu 3 hari. 3 hari lagi harus bayar. Tapi maaf, saya tetap tidak bisa bayar kayaknya. Karena pekerjaan saya kalau dilihat 3 hari ke depan, kayaknya tidak bisa untuk membayar utang nih." Iya, kata si suami yang kata utang nih. Istri yang solehah bilang, "Pak, tidak usah bingung Pak. Wis jenengan yang penting sampun ikhtiar. Jenengan sudah cari harta rezeki yang halal. Jenengan sudah punya usaha Pak. Wes nggak usah bingung, usahanya tetap dilanjutkan. Ayo habis ini Pak usaha cari napa nih? Utangan ke langit. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah melunasi utangnya kita Pak. Nggak usah bingung Pak, yang penting lanjutkan ikhtiarnya jenengan. Tapi habis ini ayo kita banyak minta kepada Allah Ta'ala. Lu minta gimana? Kata suaminya, "Pak jenengan nggak tahu toh Pak, Kanjeng Nabi itu pernah dawuh kepada sahabatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab,
Orang kalau kathah sholawat, yang pertama apa? Sumpahnya dihilangi sama Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Yang ketiga apa? Utangnya dilunasi. Nah, ini apa utang-utang tok ini? Sumpah lupa, dosa lebih lagi lupa, utangnya dilunasi sama Allah Ta'ala. Subhanallah, sekarang utang berarti. Iya. Istri solehah bilang, Pak, tidak usah bingung, tetap jenengan ikhtiar, tetap jenengan kerja, tapi jangan lupa Pak, sabdanya Kanjeng Nabi, kathah sholawat, karena berkat sholawat utangnya insya Allah bakal dilunasi sama Allah Ta'ala. Suaminya bilang, oh gitu Bu ya. Ya sudah Bu, ayo Bu, kita sekarang perbanyak sholawat Bu. Akhirnya subhanallah, si suami dan juga istri duduk bareng di pojok rumahnya, gelar sujadah, duduk di atas sujadah, memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, suami ketika kata sholawat kepada Kanjeng Nabi ketiduran, plek kayak kolon jenengan. Kayak kolon jenengan tadi nih loh, tiduran sedoyo nih. Iya, nek sholawatan, nek baca Quran, nek pas tahlilan, kalimat thayyibahan, mujahadahan, wah masya Allah khusyuk. Nggih. Khusyuk napa mboten? Nah, niki suami niki yang kathah utang tadi ketika kathah sholawat, subhanallah ketiduran. Lah ketika ketiduran, subhanallah ketemu dengan sosok laki-laki yang tampan. Seorang laki-laki yang wajahnya itu tampan yang luar biasa, bajunya itu putih yang luar biasa, rambutnya itu hitam yang luar biasa, aroma badannya itu wangi semerbak yang luar biasa. Tapi menurut saya, ini orang yang mimpi kata hutang tidak kenal sama orang ini. Tapi tiba-tiba orang tersebut yang wajahnya tampan ibu datangi orang yang hutang tadi di dalam mimpinya, kemudian bilang, besok kamu datang kepada seorang fulan, disebut namanya, cuma sengaja disamarkan. Nek disebut dengan besok datang ke sana nanti akhirnya. Besok kamu datang kepada fulan, disebut namanya. At-tajir, yang mana fulan itu adalah seorang pedagang yang sukses. Loh kenapa kok saya datang ke sana? Wes tidak usah banyak tanya, yang penting besok datang ke sana kan, kata orang itu. Jih, insya Allah. Dan jenengan ini cinta. Tanya ini orang, jenengan nyuruh saya datang ke sana ke rumahnya fulan, seorang pedagang yang sukses, dan jenengan itu cinta. Ana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini adalah nabimu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul nih? Betul apa betul? Betul nih kira-kira apa kata utang? Betul nih kira-kira apa nih? Kepanggil Kanjeng Nabi ini berkat kata utang nih. Monggo diamalkan nih, insya Allah ketemu di Kanjeng Nabi nih. Bukan kata sholawat, kata hutang nih. Ana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini adalah nabimu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget, ya Allah, Kanjeng Nabi. Saya nabimu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi, saya patuh sam'an wa ta'atan. Besok saya akan datang kepada seorang fulan yang jenengan perintahkan itu. Subhanallah, bangun dari tidur. Nah, ya, subhanallah, bangun apa? Dari tidur. Subhanallah. Akhirnya besok pagi dipersiapkan diri, mempersiapkan bekal, datang ke rumahnya fulan di daerah, disebut nama daerahnya, seorang pedagang yang apa? Sukses, tajir. Wah, tajir mak melintir sampean. Kaya raya miliarder nih. Subhanallah, setelah ini orang yang banyak utang sampai diperintahkan besok pagi ada seorang umatku namanya fulan kata hutang, datang ke sini, kamu kasih dia uang sejumlah dengan utangnya sekian kata Rasulullah. Terus setelah kamu kasih, tambahi lagi didobeli sesuai dengan nominal utangnya. Yang kedua, niatkan hadiah untuk dia, karena berkat dia kamu saya datangi kata Rasulullah. Karena berkat dia kamu mimpi ketemu dengan saya. Ini perintahnya Kanjeng Nabi kata yang berdagang. Yang pertama untuk utang kamu, yang kedua hadiah dari saya, wujud syukurku kepada Allah Ta'ala, terima kasihku kepada kamu, karena berkat kamu saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini yang punya hutang jadi wali mendadak nih namanya nih. Iya, berkat dia ini orang apa? Mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wah, ini orang yang punya utang, Pak, berodok nih. Berodok dia. Wah, subhanallah, tidak nyampe 24 jam bisa lunas utang saya. Bukan cuma lunas, dapat uang nomplok nih, rezeki nomplok nih. Amplop yang kedua maksudnya. Akhirnya singkat cerita, ini orang yang banyak utang ini, dia ambil itu 2 amplop, dia langsung pergi ke rumahnya orang yang utangi dia. Saudaranya yang nuntut dia, yang dia punya utang kepadanya. Sampai di rumah saudaranya untuk membayar utang, ini orang ketemu dengan anaknya. Pak, nyun sewu, bapakku tidak ada di sini. Jangan datang mau membayar utang toh? Iya, saya mau membayar utang pada bapak kamu. Bapakku tidak ada di rumah. Lah bapakmu di mana? Bapakku lagi di pengadilan sama Pak Hakim di sana ini. Nah, ya, sama Pak Hakim ada di sana. Ya sudah, kalau gitu saya tak ke sana, tak bayar utang langsung saya. Subhanallah, sekarang sudah apa? Gaya nih. Kemarin lemes loyo, jalannya bungkuk, tapi sekarang apa? Dekek nih, betul amplop itu nih. 2 amplop nih. Nah, subhanallah, sampai di rumah hakim mau bayar utang kepada orang yang utangi itu, ternyata di rumah hakim sedang duduk bareng sama orang yang utangi. Ya, sedang duduk bareng sama orang yang utangi. Sampai ini orang yang punya utang ke rumah hakim bilang, "Oh, ahlan wa sahlan, ayo datang ke sini, duduk ke sini dulu kan. Kamu yang banyak utang duduk ke sini dulu kan." Akhirnya duduk dia. "Pak Hakim, saya datang mau bayar utang nih. Saya sudah bawa uang sejumlah nominal utangku kepada saudaraku ini. Sekarang mau tak bayar cash. Nggak ada kredit-kreditan lagi. Cash tak bayar oleh Pak Hakim." Pak Hakim bilang, "Sudah tidak usah dibayar. Ini saudaramu sudah mengikhlaskan ini. Saudara kamu ini sudah apa? Mengikhlaskan. Dia sudah mengikhlaskan dan dia bakal terima kasih kepada kamu." Bingung nih, maksudnya pripun nih? Akhirnya si saudaranya yang utangi cerita, saudaraku yang aku kasih utang banyak kepada kamu, tadi malam saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi.